Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian sehat semua ya. Walaupun kalian belajar di rumah, semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan, social distancing, dan tentu saja kalian hidup sehat dengan makanan yang bergizi dan tetap sering cuci tangan jika kalian melakukan suatu aktivitas. Kali ini Bertiga akan melanjutkan tentang pembelajaran kita, yaitu tentang karya tulis bab 1. Ya, yuk kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan doa mau belajar. Angkat tangannya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita akan belajar tentang bab 1 pendahuluan. Setelah pertemuan terdahulu secara umum saya menjelaskan tentang karya tulis, maka pagi ini saya akan lebih dalam menjelaskan di bab 1, yaitu pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan ada 1.1, yaitu latar belakang. Apa sih latar belakang karya tulis itu? Pertama kita lihat dari pengertian latar belakang. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan apa dan mengapa sebuah karya tulis itu dibuat. Jadi kenapa kalian mengambil tema atau topik dari karya tulis itu, maka disitulah kalian akan menuliskan atau menjelaskan secara rinci apa dan mengapa topik itu diambil oleh kalian menjadi karya tulis. Yang kedua, cirinya dari latar belakang ini, paragraf awal biasanya berisi resum atau ringkasan singkat tentang topik yang kalian ambil. Beberapa paragraf berikutnya menjelaskan kondisi seharusnya atau harapan yang seharusnya terjadi dari topik yang kalian ambil. Kemudian setelah itu kalian akan kemukakan faktanya. Harapannya ini, tapi faktanya ternyata seperti apa. Nah, disitulah kalian jelaskan di paragraf berikutnya. Dan setelah itu kalian akan menjelaskan mengapa terjadi kesenjangan atau terjadi perbedaan antara harapan dan fakta dari topik yang kalian angkat, dan kalian berikan penjelasan sehingga kalian perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang kesenjangan antara topik yang kalian ambil itu. Nah, mungkin lebih jelasnya bagaimana cara langkah menulis latar belakang itu, silahkan kalian lihat langkah-langkahnya. Yang pertama tadi ya, kalian buat resume atau ringkasan singkat tentang topik atau masalah yang akan diangkat. Contoh, misalnya kalian akan melihat atau menulis tentang hubungan antara metode belajar dengan prestasi atau hasil belajar dengan cara metode belajar online ya. Kemudian kalian pasti kalian akan bercerita mengapa terjadi pembelajaran secara online atau daring, kemudian sehingga sampai pada saat dimana kalian belajar dengan cara online gitu ya. Kemudian berikutnya kalian akan menjelaskan beberapa kelebihan atau harapan dari adanya
pembelajaran online ini. Ya, misalnya salah satunya adalah kesempatan kalian untuk bisa menggunakan sebanyak-banyaknya perangkat teknologi misalnya. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan dengan adanya beberapa perangkat teknologi yang kalian pegang, maka misalnya kalian bisa berselancar atau mencari informasi lain secara online. Kemudian ternyata fakta-fakta lain juga kalian kemukakan, apa kelebihan ataupun kekurangannya ya. Atau kalian kaitkan dengan fakta-fakta ilmiah lain atau hasil penelitian orang lain. Nah, kemudian juga disampaikan, tapi ternyata dibalik kelebihan, dibalik harapan itu ternyata juga ada kekurangan. Nah, kekurangannya apa? Silakan kalian kemukakan. Kemudian dari situ baru akan terlihat kesenjangan yang terjadi antara akan mengangkat atau kalian dengan adanya kesenjangan itu, maka kalian akan membahas kekurangan itu atau kesenjangan itu dalam penelitian kalian. Maka itu sebagai saran atau alternatif yang harus kalian kemukakan di tulisan berikutnya. Oke, bagaimana? Udah paham? Ya, jika belum paham, kalian ulang kembali, baca kembali, pelajari kembali, terus kalian cari mengapa saya meneliti topik tersebut. Oke, lanjut ke 1.2, yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah itu merupakan rumusan pertanyaan yang harus dijawab melalui rangkaian penelitian yang dilakukan. Jadi kan tadi kalian sudah menemukan mengapa kalian meneliti itu. Kemudian dari mengapa itu pasti akan timbul pertanyaan. Misalnya bagaimana caranya biar kondisi ini atau pembelajaran online ini menjadi efektif. Maka itu rumusan pertanyaan yang harus kalian kembangkan nanti dalam penelitian yang akan kalian lakukan. Dalam bentuk apa dikembangkannya? Tentu dalam bentuk observasi atau wawancara atau mengajukan kuesioner dengan beberapa pertanyaan yang bisa menggali informasi dari rumusan pertanyaan yang kalian ajukan ya. Oke, seperti apa sih? Ya, bisa jadi rumusan masalah itu berupa deskriptif atau pertanyaan yang berkaitan dengan keberadaan variabel yang ada ya. Atau bisa jadi pertanyaan itu berupa komparatif, membandingkan antara beberapa variabel yang saling berpengaruh ya. Atau bisa jadi pertanyaan itu berupa asosiatif atau yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi ada berkaitan dengan keberadaan variabel yang ada, kemudian membandingkan, atau kalian bisa menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terus boleh nggak Bu misalnya dari ketiga itu dipakai? Boleh-boleh aja ya, kalian mau berupa pertanyaan deskriptif, komparatif atau asosiatif itu boleh, tapi boleh juga misalnya memakai ketiga-tiganya. Oke, kita lanjut. Kalimat tanya seperti apa ya? Namanya kalimat tanya berarti boleh askadimaga ya, tapi pada umumnya menggunakan kata mengapa, bagaimana ya, atau apa. Itu. Lanjut. Dalam bentuk apa sih rumusan masalah itu? Ya, bisa berbentuk pernyataan atau problema atau statement, atau bisa juga dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaannya dengan merujuk kepada latar belakang dari penelitian yang kalian ambil ya. Kemudian juga bisa dalam pertanyaan tadi bisa bagaimana, mengapa, dan apa dan sebagainya ya. Berikutnya, asal memenuhi syarat. Apa syaratnya? Rumusannya jelas, kemudian dapat diuji secara empiris, dan bahasanya singkat, padat, dan jelas, serta cakupannya juga jelas dan terukur. Jadi kalau kalian merumuskan sebuah pernyataan ataupun pertanyaan memenuhi syarat itu ya,
Rumusan yang jelas dapat diuji secara empiris, bahasa yang singkat, padat dan jelas, serta cakupan yang jelas dan terukur. Bagaimana? Ya, kita lanjut dulu ya dengan 1.3, yaitu tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian itu? Tujuan itu adalah goal atau sesuatu yang kita lihat. Yang diharapkan dari penelitian kalian, apa sih yang diharapkan dengan penelitian yang harus kalian lakukan itu? Biasanya sangat mengacu pada rumusan masalah. 1.4 itu manfaat penelitian. Apa sih manfaat penelitian? Pertama, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis. Kemudian berikutnya adalah membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah dari adanya kesenjangan antara harapan dan fakta yang sedang kita teliti. Selain juga memang manfaat untuk pembaca, misalnya pembaca menambah wawasannya sehingga dia bisa tahu tentang apa yang dia kembangkan atau apa yang dia teliti. Juga begitu pula untuk manfaat untuk penulis. Penulis juga selain memang tahu dari hasil penelitian itu apa, juga dia bisa menambah wawasan yang lebih banyak lagi tentang ilmu pengetahuan yang sedang dia baca. Insyaallah mudah kan untuk melakukan penelitian. Jika kalian memulai, maka kalian akan mencoba mencari tahu, mengeksplor, mencari di dunia maya atau berselancar berbagai informasi yang akan kalian dapat. Kemudian kalian akan menemukan topik yang akan kalian pilih. Ya, berikutnya di 1.5 adalah bagian terakhir dari bab 1 adalah hipotesis penelitian. Apa sih hipotesis penelitian itu? Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jadi pasti kalau berbicara hipotesis, rujukannya adalah perumusan masalah dan tujuan penelitian. Maka dari situ kalian akan menduga seharusnya penelitian yang dilakukan itu begini. Ya, seperti itu. Baik anak-anak, saya kira cukup dulu untuk bab 1 ini. Nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya tentang bab-bab lainnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa mencobanya untuk memulai di bab 1. Dan saya yakin bismillah kalian akan bisa melakukannya. Baca dan cari tahu, kemudian catat apa yang kalian tahu dan temukan dari pencarian kalian.